أما بعد. Ikhwani wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita hadir di tempat ini, Rubal Al-Kautsar, melanjutkan pembahasan kita tafsir Kalimatut Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Syarah li Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sudah bacakan pada pertemuan sebelumnya tentang makna atau tafsir Kalimatut Tauhid inda ahli wahdatil wujud, di sisi kelompok wahdatul wujud. Antara kita jelaskan batilnya tafsiran mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita bacakan tafsir yang kedua, tafsir ulama al-kalam li kalimat tauhid. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah, الثاني تفسير علماء الكلام لكلمات التوحيد. علماء الكلام يقولون لا إله إلا الله لا قادر على اختراع والخلق والتدبير والإيجاد إلى الله والإيجاد إلى الله إلا لله، وهذا غير صحيح. هذا يوافق دين المشركين، والمشركون يقولون لا يقدر على الخلق إلى الله، لا يحيي إلى الله إلا الله، لا يميت إلا الله، لا يرزق إلا الله، وهذا توحيد الربوبية. ya. Syekh hafizahullah ta'ala menyebutkan tafsir Kalimatut Tauhid di sisi para ulama'il kalam, para ahli ilmu kalam, ilmu filsafat terhadap Kalimatut Tauhid. Beliau mengatakan ulama'ul kalam yaquluna la ilaha illallah la qadira 'ala al-ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illallah. Mereka mengatakan bahwa makna la ilaha illallah, tidak ada yang mampu alal ikhtira'. Ikhtira' yakni menciptakan, membuat. Wal khalq sama ya, semakna. Wat tadbir, mengatur. Wal ijad, mengadakan sesuatu, illallah, kecuali Allah. Ini adalah tafsiran mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. La qadira 'ala al-ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan, yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, yang mengatur segala urusan di dunia ini, di alam semesta ini, kecuali Allah. Itulah tafsiran ahlul kalam. Syekh mengatakan wa hadza ghairu sahih, dan ini tidak benar, tidak sahih. Hadza yuwafiqu dinal musyrikin. Ini mencocoki agamanya kaum musyrikin, sama dengan ucapan mereka.
Fal musyrikuna yaqulun, karena orang-orang musyrik mengatakan la ilaha illallah, yakni la yaqdiru 'alal khalqi illa, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. La yuhyi illallah, la yumitu illallah, tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. La yarzuqu illallah, tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Wa hadza tauhidur rububiyah, dan ini adalah tauhid rububiyah. Ini adalah makna tauhid ar-rububiyah. Ya. Tauhid ar-rububiyah maknanya engkau menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya di dalam perbuatan-perbuatannya, menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Tidak ada kecuali Allah. Itu makna tauhidur rububiyah. Maka apa bedanya penafsiran ahlul kalam dengan kaum musyrikin? Tidak ada bedanya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ini keyakinan orang-orang ahlus syirk di masa Nabi SAW, kaum musyrikin. Apa bedanya dengan penafsiran ahlul kalam dengan mereka? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Iya. Ini menunjukkan bahwa tafsir kalimatut tauhid itu bukanlah makna-makna rububiyah yang diinginkan, tetapi yang diinginkan adalah tentang tauhid al-uluhiyah. La ma'buda bihaqqin illallah. Karena itu ketika Nabi SAW meminta kepada kaum musyrikin untuk mengucapkan satu kalimat, mereka mengatakan, jangankan satu kalimat, lebih dari itu kami akan beri wahai Muhammad. Kalimat apa itu? Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka mengatakan, amma hadza fala, adapun kalimat ini tidak, kami tidak bisa. Karena mereka memahami bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya adalah meninggalkan kesyirikan, meninggalkan ibadah kepada selain Allah, dan menjadikan Allah adalah sesembahannya yang satu, sembahan yang satu saja, tidak boleh diduakan, tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Maka mereka paham akan makna kalimat ini la ilaha illallah, bahwa maknanya adalah la ma'buda bihaq illallah, tidak boleh menyembah kepada selainnya. Itu artinya mengucapkan kalimat ini artinya meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala mereka, kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka agungkan, kepada Allah wal Uzza wal Mana, dan semua sesembahan yang mereka sembah. Karenanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat ini. Ya. Nah, yang mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Mereka mengatakan, amma hadza fala. Abu Jahal mengatakan, adapun ini kami tidak mampu. Padahal tadi sebelumnya bilang, jangankan satu kalimat wahai Muhammad, lebih dari itu 10, 100 kami akan beri. Kalimat apa yang engkau inginkan kami ucapkan. Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah, adapun ini kami tidak bisa. Lihat, mereka benar-benar paham, menunjukkan bahwa kaum musyrikin lebih paham akan makna dan hakikat la ilaha illallah dibandingkan ulama ahlul kalam di masa ini. Tidak ada bedanya keyakinan mereka dengan tafsiran mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Nah, الثالث تفسير لا إله إلا الله عند الجهمية والمعتزلة ومن صار على نهجهم هو نفي الأسماء والصفات لأن من أثبت الأسماء والصفات عندهم يكون مشركا والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات. Nah, ini tafsir la ilaha illallah di sisi para
orang-orang yang memiliki pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah, di mana kedua golongan ini adalah golongan yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Khususnya Jahmiyah menafikan seluruhnya. Ya, dan begitu pun juga Mu'tazilah. Maka la ilaha illallah di sisi dua golongan ini, kata Asy-Syaikh hafizahullah, wa man sara ala nahjihim, dan mereka yang mengikuti jalan mereka, ya, yang mengikuti manhaj mereka, yang mengikuti pemikiran mereka, huwa nafyul asma'i was sifat, yaitu yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lianna man athbata al-asma' was sifat indahum yakunu musyrika. Karena siapa saja yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah, berarti ia telah musyrik. Karena tauhid di sisi mereka, makna tauhid di sisi orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, qala wat tauhidu indahum huwa nafyul asma'i was sifat, menafikan nama-nama dan sifat-sifat. Karena kapan seseorang menetapkan nama dan sifat Allah, nama dan sifat bagi Allah, iya, artinya ia telah musyrik. Ia telah musyrik. Karena mereka di sisi orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, tauhid itu mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat. Karena kapan seseorang menetapkan sifat bagi Allah, artinya ia menetapkan, ya, menyerupakan Allah menyerupakan Allah seperti makhluk, ya, dan seterusnya, seperti yang diyakini oleh mereka orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Makanya mereka tidak menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah. Mendengar, melihat, ya, itu sifat. Maka nama Allah Sami, yang maha mendengar, Basir, yang maha melihat, Hakim, ya, dan seterusnya di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi tauhid di sisi orang-orang Jahmiyah adalah nafyul asma'i was sifat, menafikan nama-nama dan sifat-sifat. Itu tauhid di sisi mereka, dan jelas ini, ya, batilnya tafsir la ilaha illallah di sisi orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya. Ar-rabi' tafsirul hizbiyyin wal ikhwaniyyin al-yawma yaqulu la ilaha illallah ay la hakimiyata illallah wal hakimiyata kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah lianna ma'naha syamilu likulli anwa'il ibadati fanaqulu lahum wa aina baqiyatil ibadati aina ruku'u was sujudu waz zabhu wan nadhru wa baqiyatul ibadati hal ibadatu hiyal hakimiyata hal ibadatu hiyal hakimiyatu faqat idza kana ma'naha 'indakum hakimiyatu faqat wa aina ma tanfihi min anwa'il syirk ya subhanallah yanbaghi tanabbuhu lihadhihil umur lianna hadhihi kalimatu 'azimatun wal munjiyatu minan nari liman haqqaqaha wa kullu dini yanbaghi alaiha min awalihi ila akhirih wa da'watur rusuli wal kutubi munazzalatu kulluha wal kutubil munazzala kulluha
mabniyatun. mabniyatu ala hadhil kalimati. Nah, yang keempat kata beliau tafsirul hizbiyyin wal ikhwaniyyin al-yawm. Tafsir kalimat tauhid di sisi para hizbiyun dan al-ikhwaniyun al-yawm pada hari ini. Yaquluna la ilaha illallah ay la hakimiyya illallah illa lillah. Illa lillah. Mereka mengatakan la ilaha illallah maknanya la hakimiyya illallah. Hakimiyah maksudnya hukum, la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Iya. La hakimiyah illallah. Wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah. Lianna ma'naha syamilun li kulli anwa'il ibadat. Hakimiyah illallah, la hakimiyah, la hukma illallah. Itu maknanya. Dan ini diantara konsekuensi ya makna dan tafsir kalimat la ilaha illallah. Seorang yang meyakini akan kalimat ini, maka konsekuensinya ia harus berhukum kepada hukum Allah. Tidak boleh berhukum kepada selainnya. Tidak boleh berhukum kepada selainnya, selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu makna hakimiyah, la hakimiyah illallah, la hukma illallah. Dan ini adalah diantara makna tauhid ar-rububiyah. La khaliqa illallah, la hakimiyah illallah, la raziqa illallah. Ya, la muhyi wala mumit illallah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang kecuali Allah. Maka termasuk la hakimiyya illallah di antara makna rububiyah. Di antara makna rububiyah. Atau la tahkim, atau tidak boleh menghukumi, tidak boleh ada hukum kecuali hukum Allah. Makanya di sini beliau mengatakan wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah. Ia adalah bagian daripada makna la ilaha illallah, karena orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, artinya ia di antara konsekuensinya ia harus berhukum kepada hukumnya yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah-sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Lianna ma'naha syamilun likulli anwa'il ibadah, karena makna la ilaha ini mencakup seluruhnya di antara jenis dan macam ibadah-ibadah. Ya, banyak ibadah, termasuk di antaranya adalah la hukma illallah, itu ibadah, berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala fa naqulu lahum, maka mereka yang hanya membatasi makna la ilaha illallah adalah la hakima illallah, adalah jelas kesalahannya. Jelas kesalahannya. Karena itu adalah bagian ya serta konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Orang-orang yang meyakini kalimat ini, yang mengucapkan kalimat ini. Karenanya beliau mengatakan fa naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, wa aina baqiyatul ibadat? Di mana ibadah-ibadah yang lain? Kenapa hanya berhukum saja? Aina shalah, aina ruku, aina sujud, aina dzabh, aina an-nadhr wa baqiyatul ibadat. Harusnya ya bukan cuma menyebutkan la hakima illallah, la hakimiyah. Ya, as-shalah lillah, salat hanya untuk Allah, sujud hanya untuk Allah, ruku hanya untuk Allah semata. Menyembelih, ini semua adalah ibadah-ibadah yang tidak boleh seorang hamba persekutukan Allah di dalamnya. Maka ya sujud hanya untuk Allah, lillah. Begitupun juga ibadahnya yang lain, sembelihannya, ya nadarnya. Karena ya Nabi SAW diperintah oleh Allah, qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa harus mengkhususkan hakimiyah illallah? Nah, ini diantara tafsir di sisi mereka, karenanya banyak yang tersesat di dalam masalah ini, yang mengkhususkan makna la ilaha illallah hakimiyah illallah. Ini ada di antara kesesatan orang-orang Khawarij ya di masa para sahabat sampai sekarang banyak ya yang keluar kepada para hukam, para pemerintah sah dari kaum muslimin dengan alasan tidak berhukum kepada hukum Allah. Ya, mereka menghalalkan darahnya, mereka ya mengkafirkan pemerintah kaum muslimin karena alasan ya tidak memakai hukum Allah, tidak boleh sama sekali dan seterusnya. Di dalamnya ada rincian jamaah sekalian. Memang seorang muslim wajib berhukum kepada hukum Allah. Dan dalam masalah ini ya para ulama merinci. Para ulama merinci. Ya, tidak selamanya dihukumi secara mutlak. Para hukam, para penguasa yang tidak berhukum kepada selain Allah itu halal darahnya secara mutlak. Sehingga boleh keluar, boleh kudeta, boleh ini dan itu dan seterusnya, dan mengkafirkan mereka. Ini yang dimaksud, yang beliau inginkan ya, tentang makna tafsir la ilaha illallah, karena mereka menafsirkan la hakimiyah illallah, sehingga mereka yang tidak berhukum pada selain Allah artinya batal kalimah la ilaha illallahnya, kafir, keluar dari agama Islam ya. Maka beliau bantah, kenapa cuma itu yang ditafsirkan, yang disebutkan? Mana salatnya? Harusnya kan la salata illa lillah, ya kan? Tidak boleh menyembah kepada selain, tidak boleh salat kepada kecuali hanya Allah. Nazar dan ibadah-ibadah yang lain. Halil ibadah hiyal hakimiyah faqat? Apakah ibadah itu adalah berhukum saja? Ya. Hakimiyah faqat. Idza kana ma'naha indakumul hakimiyah faqat. Kalau memang maknanya di sisi kalian la ilaha illallah adalah la hakimiyah, itu saja. Wa aina ma tanfihi min anwa'is syirk. Sekarang di mana makna yang lainnya yang dinafikan oleh kalimat ini, la ilaha la ma'budu bihaq. Ya. Wa yu'min billahi wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Itu maknanya. Dan barang siapa yang kufur kepada tagut, semua sesembahan yang disembah dari selain Allah, dan beriman kepada Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh ia telah berpegang teguh terhadap tali yang sangat kuat. Makna la ilaha illallah. Ya, ini makna la ilaha illallah min anwa'is syirk. Ya subhanallah, subhanallah. Yang bagi tanabbu li hadhil umur, maka sepantasnya yang memberikan perhatian terhadap perkara ini. Lianna hadhihi kalimatun azimah, karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung. Hiyal munjiya minan nari liman haqqaqaha. Kalimat ini adalah yang menyelamatkan dari api neraka bagi orang-orang yang menerapkannya dengan benar. Wa kullul din yang bani alaiha, dan semua agama terbangun di atasnya, di atas kalimat ini, la min awwalihi ila akhir, dari awal sampai terakhir semua agama ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari risalah para anbiya dan para rasul dari dulu hingga sekarang. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini millahnya setiap para nabi ya, untuk menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Inilah makna la ilaha illallah ya. Wa da'watur rusul wal kutub al munazzala kulluha mabniyah ala hadhihi al kalimah. Dakwah para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan semuanya terbangun di atas kalimah yang agung ini, kalimah la ilaha illallah. Nah. Al-khamis tafsiru ahli sunnati wal jama'ati anna la ilaha illallah maknaha la ma'buda bihaqqin illallah lianna al-ma'budati kathira walakin al-ma'budu bihaqqihi wallahu wahda wa ma siwahu fa ibadatuhu batil kama qala Allah ta'ala
dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Ya. Sekarang beliau menyebutkan tentang tafsir la ilaha illallah di sisi ahlus sunnah wal jamaah. Sebelumnya di sisi para golongan-golongan yang di luar ahlus sunnah, yang tafsiran mereka menyelisih penafsiran ahlus sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan anna la ilaha illallah ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaq, la ma'bud, tidak ada sesembahan. Ini la ilah, la ma'bud, yang hak illallah, kecuali Allah. Maka la ma'buda bihaq menafikan akan kebenaran sesembahan yang disembah oleh manusia, bukan menafikan semua Tuhan, tetapi menafikan akan kebenaran bahwa Tuhan-Tuhan tersebut tidak ada hak untuk disembah, karena mereka makhluk. Karena cuma ada dua, kalau bukan seorang khalik berarti makhluk. Kalau dia bukan pencipta, berarti dia adalah yang diciptakan. Sementara Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah semuanya adalah diciptakan. Berarti bukan khalik, maka tidak pantas untuk diibadahi, tidak pantas untuk disembah, tidak pantas untuk diagungkan. Yang pantas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah pencipta. Karena Allah adalah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya manusia sebelumnya tidak ada, tidak pernah disebut. Kalau ada makhluk yang namanya manusia sebelum mereka diciptakan, ada tidak? Seorang sebelumnya pernah mengetahui ini namanya manusia. Nanti setelah diciptakan baru disebut, oh ternyata ada makhluk Allah yang namanya insan, manusia. Seperti ini jenisnya, seperti ini bentuknya. Sebelum tidak ada penyebutannya manusia sebelum diciptakan. Yang ada para jin, yang ada para malaikat yang diciptakan sebelum adanya manusia. Karena manusia nanti di belakang. Karena itu di dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang mendiami dan menempati bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Siapa yang berkata di sini? Malaikat berkata kepada Allah, ataj'alu fiha, apakah engkau menjadikan di atas muka bumi ini may yufsidu fiha wa yasfiku dima, yakni yang hanya akan menumpahkan darah, ya, mayufsidu fiha, yang hanya akan membuat kerusakan di dalamnya, di atas muka bumi. Karena mereka mengetahui bahwa pernah ada makhluk yang mendiami bumi ini yang melakukan seperti itu sebelum adanya manusia. Sebelum adanya manusia. Maka sebelum adanya manusia tidak ada makhluk yang namanya insan. Nanti setelah mereka ada. Maka kalau bukan makhluk, ia adalah khalik. Maka tafsir makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaq. Walaupun ada ma'bud, ada ilah, ada sesembahan, ada Tuhan yang disembah oleh umat manusia, ada banyak sekali. Tapi apakah ilah-ilah itu hak, benar, dan memang berhak untuk disembah? Ini yang ingin dinafikan oleh kalimah ini. La ilaha, yakni la ma'buda bihaq illallah, kecuali Allah. La ma'buda bihaq illallah, tidak ada Tuhan yang berhak, yang hak untuk disembah
Banyak Tuhan, banyak sekali. Ya. Yang disembah oleh manusia. Macam-macamnya jenisnya. Tapi apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang hak? Makanya di sini ya beliau sebutkan ayatnya. Dzalika bi annallaha huwal haq. Demikianlah bahwasanya Allah dialah yang hak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya apa yang mereka ibadahi dari selain Allah itulah yang batil. Allah bantah di dalam Al-Quran bahwa semua yang diibadahi oleh manusia dari selain Allah itu yang adalah sesembahan yang batil. Maka itu adalah makna la ilaha illallah. Beliau mengatakan li'annal ma'budat katsirah, karena yang disembah itu banyak. Dan memang kenyataannya seperti itu dari dulu hingga sekarang. Bahkan sekarang lebih banyak lagi jenisnya dan macamnya. Walakin al-ma'budu bihaqqin huwallahu wahdah. Akan tetapi dari sekian banyak ma'bud yang disembah itu, yang hak untuk disembah cuma satu, huwallahu wahdah. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. Hanya Allah yang Maha Esa yang berhak untuk diibadahi. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilah. Dan apa yang disembah dari selainnya, dari selain Allah, fa ibadatuhu batil, maka ibadah kepadanya itu adalah ibadah yang batil. Ibadah yang batil. Kama qala Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Makanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah maha tinggi. Dan bahwasanya Allah berada di atas langit sebagaimana Allah tetapkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah sifatkan itu terhadap dirinya. Ya, amintum man fis sama. Apakah kalian beriman kepada siapa yang ada di langit? Ketika Nabi SAW didatangkan seorang budak dan Nabi bertanya kepadanya, aina Allah? Qala Allahu fis sama. Qala man ana? Qala anta Rasulullah. Qala i'tiqha fa innaha mu'minah. Ya, siapa, di mana Allah? Anak itu mengatakan, Nabi bertanya kepadanya, ia menjawab fis sama, dia di atas langit. Tidak di mana-mana. Dia di atas langit. Kata anak itu, kata budak perempuan itu. Kemudian Nabi kembali bertanya, waman ana, dan siapa saya? Dan siapa saya? Dia mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Nabi berkata kepada tuannya, i'tiqha, merdekakan ia. Fa innaha mu'minah, kata sesungguhnya ia adalah seorang perempuan mukmin. Masya Allah. Di antara akidah seorang mukmin, ya, ia menetapkan bahwa Allah itu berada di atas langit. Allah di atas langit secara nakli dan akli. Karena itu para ulama mengatakan bukti dan dalil akan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit itu sangat banyak, bahkan ribuan dalil, termasuk fitrah kita sendiri. Maka tatkala seorang hamba sedang kesulitan dan kesusahan, dan ketika segala sebab-sebab dan pintu-pintu solusi dari permasalahannya tertutup, maka otomatis dengan fitrahnya yang suci, yang lurus, ia akan berdoa dan meminta kepada Allah dan mengangkat tangannya ke atas langit. Apa itu namanya? Ini adalah fitrah manusia, di mana seorang manusia diciptakan di atas fitrahnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas, sehingga ia harus mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menghadap ke atas langit.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu-nunggu ayat, setelah turun ayat pertama, tidak turun beberapa bulan, beliau sendiri mengadahkan kepalanya ke atas langit. Ketika beliau sangat rindu ingin salat menghadap ke arah Ka'bah Baitullah, beliau mengangkat kepalanya ke atas langit, sering menghadap ke atas langit, sehingga Allah mengatakan, sungguh kami telah melihat engkau sering mengarahkan kepalamu ke atas langit. Taqalluba wajhika fis sama. Kenapa? Karena memang ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit, sehingga seorang hamba meminta dan menghadap ke atasnya. Begitupun juga ya, Allah mengatakan kami turunkan, menunjukkan bahwa Allah di atas. Kami turunkan Al-Quran, menunjukkan bahwa yang menurunkan adalah yang maha di atas, bukan di mana-mana. Andai kata Allah ada di mana-mana, di tempat, di bumi, niscaya kalimat anzal, menurunkan Al-Quran, tidak akan dipakai. Untuk apa makna ini? Kalau memang Allah berada di mana-mana, di semua tempat. Iya. Begitupun juga Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepadanya lah naik al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan oleh manusia dari zikir, dari bacaan Al-Quran, dari tausiyah dan segalanya. Wal amalus salih, dan amalan yang saleh yang akan mengangkatnya. Apa makna ini? Ilaihi yas'ad, kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik ini. Andai kata Allah berada di mana-mana, maka apa makna dari semua kalimat-kalimat lafaz-lafaz ini? Nah, ini menunjukkan semua akan batilnya sebahagian akidah manusia yang mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana dan tidak di atas langit. Ya, inilah ini yang terkandung di dalam kalimat ini, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Ya. Qala musannif rahimahullah, fa'lam anna hadhihi al-uluhiyyata hiya allati tusammiha ammatu fi zamanina as-sirra wal wilayat. Qala syarih hafizahullah, ay ya'taqidunaha fil awliya'i wa yaquluna inna hadzal waliya fihi sirru wa fihi wilayatun fayataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadri wad du'ai wal istighatsati li'annahu fihi sirru wa fihi wilayatun. Nah, qala asy-syekh rahimahullah melanjutkan ucapan beliau di dalam risalah ini, tafsir kalimatut tauhid. Fa'lam, ketahuilah, anna hadhihi al-uluhiyyata hiya allati tusammiha al-'ammatu fi zamanina as-sirr wal wilayah. Bahwasanya uluhiyah, ya, al-uluhiyah, uluhiyah itu kalau kita sebutkan maknanya ibadah. Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Yani maka tauhid al-uluhiyah, ya, tauhid di dalam ibadah, menjadikan Allah satu-satunya di dalam ibadahnya, di dalam sesembahannya, di dalam semua ibadah-ibadah yang ia lakukan, hanya ia peruntukkan untuk Allah semata. Itu namanya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Qala anna hadhihi al-uluhiyah, bahwasanya uluhiyah ini hiya allati tusammiha al-'ammatu fi zamanina as-sirr wal wilayah. Inilah yang dinamakan oleh orang-orang awam di masa kita sekarang, ya, as-sirr wal wilayah, rahasia dan wilayah. Wilayah ini kekuasaannya. Ini yang dimaksud dengan uluhiyah di sisi sebahagian orang-orang. Qala, yani asy-syekh hafizahullah, beliau menjelaskan tentang apa maksud beliau ini. Ay ya'taqidunaha fil awliya,
Sir wal wilayah maksudnya di sini ini mereka yakini itu ada pada para wali-wali, rahasia dan wilayah, kekuasaan, kemampuan itu ada para wali-wali. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan inna hadzal wali fihi sirrun wa fihi wilayah, dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya wali fulan ini ada sir dan ada wilayah padanya. Oleh karena itu, karena ada sir dan ada wilayah pada wali fulan ini, fayataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadhar, mereka pun mendekatkan diri dengan nadar, menyembelih sembelihan untuknya, wa du'a wal istighatsah, minta doa kepadanya dan istighatsah, ya wali fulan, ya yang mereka anggap sebagai wali, maka mereka minta, ya berdoa kepadanya, minta kepadanya, karena adanya sir dan wilayah pada wali itu, ya diberikan kemampuan untuk bisa melakukan ini dan itu sebagaimana apa yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mendekatkan diri dengan itu? Dengan doa, dengan menyembelih, dengan nadar. Qala li'annahu fihi sirrun wa fihi wilayah, karena padanya ada sir dan ada wilayah. Akan disebutkan. Ya, lanjut. Qala musannif rahimahullah wal ilahu ma'nahu waliyul ladzi fihi sirru wa huwa alladzi yusammunahu al-faqira wasyaikha. Qala syarih hafizahullah as-sufiyatu yusammuna al-abida yusammuna al-abida asy-syaikha, yakni asy-syaikh at-tariqati alladzi yakhruzuna anhu dinahum walladzi yakhruzu an syaikh at-tariqati yusammunahu al-murida wa yakunu ma syaikhihi kal mayyiti baina yaday ghasil baina yaday al-ghasil laisa lahu an ya'tarida bi syai'an. Nah, ya'tarida bi syai'in. Nah, qala wal ilahu ma'nahu al-wali alladhi fihi sir. Kembali Asy-Syaikh rahimahullah melanjutkan wal ilah, dan ilah maknanya di sisi mereka ini adalah al-wali yang ada sir padanya, karena mereka meyakini itu. Jadi wali-wali yang memiliki sir, ada rahasia-rahasia yang dimiliki, adanya wilayah-wilayah yang dimiliki, artinya berhak untuk disembah, itulah ilah. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqiru wasyaikhu, mereka mengatakan mereka menamai dengan al-faqir wasyaikh. Sekarang beliau Syekh Shalih Al-Fauzan akan perjelas akan maksud asy-syekh di sini. Qala as-sufiyya yusammuna al-abidu asy-syekh, orang-orang sufi menamakan al-abid yang menyembah itu sebagai syekh, yang menyembah itu sebagai asy-syekh, yakni syekh at-tariqah alladzina ya'khuduna anhu dinahu, yakni syekh tariqah, syekh tarikat, di mana mereka mengambil agamanya darinya, yakni para pengikutnya. Walladzi ya'khudhu an syekh tariqah yusammunahu al-murid, dan yang mengambil agama dari syekh tarikat itu mereka menamainya dengan murid dan asy-syekh. Wa yakunu ma'a syaikhihi kal mayyiti baina yadayil ghasil laisa lahu ay ya'tarida bi syai'in. Maka murid itu, pengikutnya itu terhadap syekhnya itu seperti jenazah yang dimandikan oleh orang yang memandikan. Bagaimana jenazah yang dimandikan oleh orang yang memandikan jenazah? Terserah ia, mau dia balikkan kalau kanan ke kanan, kalau ke kiri kiri, kalau dan seterusnya. Ya, si mayit tidak mampu melakukan apa-apa karena memang tidak ada kemampuan. Laisa lahu ay ya'tarida bi syai', tidak boleh baginya untuk protes sedikit pun. Apa yang diinginkan oleh syekhnya itu yang diikuti. Karena kita melihat bagaimana
luar biasanya ketaatan terhadap Syekh At-Tariqah itu bagi orang-orang yang mengikutinya. Tidak boleh ada protes sedikit pun, tidak boleh ada i'tirad, ada kenapa begitu, tidak ada pertanyaan seperti itu. Pokoknya ikut saja. Pokoknya ikut saja. Nah, qala Syekh rahimahullah wa tasmiyatul 'ammati sayyida wa ashbaha hadha. Qala Syekh rahimahullah hafizahullah wa hum yasummuna syaikhakum sayyida wa yusammunahu syaikha fala budda an tubayi'ahu wa tusallima lahu amruka fala taqtaridu wa la tukhalifu fi syai'in wa illa fa innaka la takunu muridan ma'hu. nah, qala wa tasmiyatul amma as-sayyid wa asbahu hada. Dan orang-orang awam mengatakan as-sayyid, yakni syekhnya itu as-sayyid, dan istilah-istilah yang semisalnya. Syekh Saleh mengatakan wa hum yusammuna syaikhakum as-sayyid. Mereka menamakan syekh mereka sayyid, wa yusammunahu asy-syekh, dan mereka juga mengatakan asy-syekh. Fala budda an tubayi'ahu wa tusallima lahu amra. yakni orang-orang yang mengikutinya wajib untuk berbaiat kepadanya dan menyerahkan semua urusannya kepadanya. Yakni ketaatan secara mutlak. Ketaatan secara mutlak. Padahal Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk pada perkara-perkara di mana ia bermaksiat kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala fala ta'taridu wa la tukhalifu fi syai'. Maka engkau tidak boleh protes, tidak boleh menyelisihi sedikit pun. Wa illa fa innaka la takunu muridan ma'ah. Karena kapan engkau protes, kapan engkau menyelisihi sedikit saja, engkau tidak disebut sebagai murid bagi orang itu, bagi syekh itu. Karena ada istilah murid dan syekh. Murid as-sayyid di sisi golongan, ya, sebahagian golongan ini. Beliau akan jelaskan bagaimana kerinciannya. Dan mungkin karena ini mungkin masih panjang, butuh waktu untuk menjelaskan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya karena waktu yang membatasi kita. Maka kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.